Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NIM 022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai toksikologi. Oke, mungkin teman-teman mendengar toksikologi ini sebagai suatu hal yang asing. Nah, apa sih itu toksikologi? Toksikologi merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai efek bahan kimia yang merugikan bagi organisme, serta mencakup pemahaman tentang dosis respon, jalur paparan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan kimia. Dan lalu apa sih itu konsep ADME? Konsep ADME ini merupakan kepanjangan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Merupakan kerangka fundamental dalam toksikologi dan farmakologi yang digunakan untuk menilai bagaimana suatu bahan kimia atau obat berinteraksi dengan tubuh. Evaluasi ADME mendasari penilaian keamanan karena seluruh proses ini menentukan sejauh mana suatu zat ini berproses bisa mencapai target organ, menghasilkan efek toksik, dan seberapa efisien tubuh dapat mengeliminasinya. Dalam konsep ADME ini, absorpsi yaitu proses masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui jalur paparan utama, di mana jalur paparan utama ini meliputi inhalasi, ingesti, dan juga dermal atau kulit. Yang kedua ada distribusi, penyebaran senyawa ke seluruh jaringan dan organ tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Transformasi kimia zat beracun oleh enzim hati dan jaringan lain menjadi metabolit. Yang keempat, ekskresi. Eliminasi zat dan metabolitnya dari tubuh, terutama melalui ginjal, paru-paru, dan keringat. Risk assessment atau penilaian resiko. Di sini disebutkan bahwasannya penilaian resiko sama dengan bahaya dikali paparan. Dalam toksikologi lingkungan dan kesehatan kerja, penilaian resiko risk assessment adalah proses sistematis menilai potensi bahaya dan kemungkinan paparan terhadap bahan kimia. Dua komponen utama dalam penilaian resiko adalah bahaya atau hazard, yaitu sifat intrinsik zat kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada manusia atau lingkungan. Yang kedua, paparan atau exposure, sejauh mana individu atau kumpulan individu terpapar bahaya dalam kurun waktu tertentu. Resiko hanya timbul jika terjadi kontak antara bahaya dan manusia, sehingga mengurangi paparan adalah cara utama mitigasi resiko, karena sifat bahaya umumnya sulit diubah. Selanjutnya, jalur paparan utama toksikologi. Karakteristik jalur paparan ini meliputi inhalasi, yaitu paling cepat dan umumnya paling serius efeknya karena luasnya permukaan paru-paru dan vaskularisasi tinggi, di mana inhalasi ini melalui pernafasan dan menuju paru-paru. Contohnya gas, aerosol, asap, dan debu. Yang kedua ada ingesti. Ingesti ini terjadi lewat konsumsi atau setelah kontaminasi dari tangan ke mulut. Efek tergantung pada absorpsi cerna, di mana ingesti ini melalui jalur mulut dan saluran pencernaan. Contohnya, makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau mungkin ketika kita sedang makan atau minum, tangan kita itu tidak bersih gitu. Jadi makanya sangat diperlukan untuk kita selalu mencuci tangan dalam keadaan bersih sebelum makan. Yang ketiga ada dermal atau kulit, yaitu umumnya protektif tapi beberapa bahan mampu menembus kulit sehat, terutama jika ada luka atau bahan sangat larut lemak, di mana dermal ini melalui kontak kulit langsung atau tidak langsung. Contohnya bahan kimia cair atau padat seperti deterjen. Ketika kita mencuci kan biasanya itu sifat deterjen ini kan bisa membuat kulit kita licin dan akhirnya kulit kita rapuh yang akhirnya kulit kita tuh sensitif terhadap deterjen tersebut.